di sini kan ada sebuah tempat yang punya kesan dan cerita ya. Ada sebuah perkampungan yang hilang dalam satu malam. Kisahnya seperti apa? Kejadiannya pada malam hari pukul 11 malam ada tanah longsor desa Legetang, Dogoh Legetang. Ya, gunung itu longsor seharusnya di bawah, tapi gunungnya itu longsorannya semuanya terbang ke dusun Legetang sini. Dinamakan gunung apa Pak yang longsor itu? Yang dinamakan itu Gunung Pengamun-amun. Di malam hari jam 11 malam. Ya. Jadi pucuk dari gunung itu patah dan longsor bisa terbang gitu ya. Seharusnya di bawah, tapi katanya itu terbang menimpa dusun Legetang. Benar-benar nyata gunung itu terbangnya, Ya, seharusnya benar. itu jatuh ke sungai yang ada di bawahnya gitu Pak ya. Ya. Namun ini malah melompati sungai ya. Ya, yang melompati sungai dan menimpa satu kampung itu. Pak, kalau boleh tahu ada berapa warga Pak yang menjadi korban dari kalau itu? Di pelang yang di Tugu itu ya? 300 lebih. Kurang lebih 351 orang gitu ya kalau nggak salah ya. Semuanya meninggal Pak ya. Sisa satu, Ibu Rana namanya. Sekarang masih hidup nggak orangnya? Sekarang sudah meninggal. Ibu Rana. Jadi yang selamat itu satu orang. Ya, satu orang. Jadi saksi hidup itu yang Ibu Rana itu. Katanya semuanya sudah lari, tapi itu rumahnya mengikuti semuanya, menimpa warga semuanya. Insya Allah. Jadi waktu kejadian itu semua warga itu berlarian. Ya, berlarian. Tapi rumah itu seolah-olah mengikuti dari belakang mengikuti, gitu ya. menimpa semuanya. Tertimbun semuanya. Semua. Insya Allah. Boleh nggak kita sedikit mengulas cerita bahwa maaf ya, di sini katanya terkenal dengan kampung Sodom. Kalau yang cerita gitu sih, kalau warga desa Bekasiran ya tahu tapi nggak mau berbicara lah. Ya, kisahnya seperti itu ya. Jadi satu kampung itu maaf ya, mohon maaf dulu katanya itu tempat maksiat, zina dan lain sebagainya gitulah Pak ya. Jadi Allah tuh murka. Katanya begitu, tapi kalau orang Bekasirannya nggak berani lah. Ya, karena kasihan ya sama yang sudah tiada itu Pak ya. Mudah-mudahan semua itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita yang masih ada gitu Pak ya. Jadi semua korban itu tidak sempat dievakuasi Pak, tertimbun total itu ya. Semuanya tertimbun semuanya. Cuma sisa satu yang hidup. Kalau Pak Bau namanya Kaki Rana itu yang bisa diambil nganunya. Yang bisa dievakuasi. Dibawa di Bekasiran, dimakamkan di desa Bekasiran. Yang meninggal hanya satu orang yang berhasil dievakuasi gitu ya? Iya, Pak Rana. Pak Rana suaminya Bu Rana itu. Insya Allah. Ini kakinya putus, tulangnya keluar. Kalau bapak saya bicara gitu. Kebetulan Bapak jenengan saksi kejadian itu ya? Ya, kalau bapak saya paham sekali kalau desa dusun Legetang sini. Sangat paham ya. Karena punya kakak di sini, rumahnya di sini kakak bapak saya. Di sini? Ya. Ini dulu rumah? Ya, anaknya 6, semuanya meninggal, dicari nggak ada. Saudaranya dari Bapak jenengan? Ya, kakak bapak saya. Pak D gitu ya? Ya. Rumahnya di sini, tertimbun juga? Pak Akhyar namanya, yang rumahnya di sini. Iya Pak. Kakak bapak saya. Berarti masih Pak D. Ya. Juga ikut jadi korban gitu? Ya, jadi korban. Makanya Bapak jenengan kan tahu persis cerita. Ya tahu persis. Desa Legetang ini ya. Ya. Insya Allah. Dan ini Pak katanya ini kan sebuah perbukitan ya. Dulu katanya lembah. Desanya di bawah gitu. Ya, betul? Desanya ya pandan begini semuanya. Sudah begini. Sudah begini. Oh, sudah rata seperti ini. Ya. Terus gunung yang menimpa itu? Yang gunung itu yang Pengamun-amun itu. Pengamun-amun di situ ya? Ya. Nggak kelihatan saya Pak ya, kabut ya sekarang ya. Semua. Padahal seharusnya itu kan sungai Pak ya.
Ya. Di sebelah sana kan kelihatan lembah ya. Ya. Ketika longsor harusnya ya seharusnya di bawah sana menguruk sungai itulah. Ya. Tapi kok malah melompat ke Ya, sini. melompat ke sini. Ya, semua atas kehendak Allah, Pak ya. Ya. Kehendak Tuhan. Ya. Kalau orang bicara banyak maksiat, banyak apa, kalau bapak saya nggak usah bicara yang seperti itu. Yang seperti itu, kasihan, ya, sudah meninggal. Karena sudah meninggal ya, apapun aibnya kan. Ya kalau bisa jangan diungkit-ungkit gitu, Pak ya. Semua manusia kan punya kesalahan, punya dosa kan gitu, Pak ya. Iya, kasihan, betul. Ya, agar jadi pembelajaran lah untuk kita semua lah. Tapi semua itu namanya sudah musibah, Pak ya. Iya. Itu sih kejadiannya tahun 55. Ya, kalau nggak salah bulan April 1955, Pak ya. Sudah lama sekali ya. Ya, dan sekarang dibangun tugu atau monumen tugu peringatan Legetang yang dimana ada satu kampung hilang dalam satu malam. Bapak, terima kasih ya, sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kami. Mudah-mudahan jenengan panjang umur dan Ibu sukses selalu. Tunggu Bapak, nggih. Bersuwun. Sini merupakan sebuah perkampungan ya, kampung yang hilang dalam satu malam. Jadi kampung ini dulu merupakan lembah atau dataran rendah yang sekarang ini terlihat seperti ini. Sebuah perbukitan ya sampai ke sana. Terjadi karena sebuah tragedi ya. Patahnya gunung Pengamun-Amun yang ada di sana, yang sekarang tertutup kabut itu. Seperti itu ya, lihat. Cuman sayang sekali tidak nampak karena tertutup kabut. Kejadiannya sangat cepat sekali ya teman-teman. Jadi di hari itu terjadilah hujan ya, siang sampai malam. Hujan disertai angin. Dan tepat di jam 11 malam warga itu mendengar suara seperti ledakan yang sangat dahsyat, menggelegar ya dari sini. Jadi warga kampung-kampung sekitar itu terdengar atau mendengar suara ledakan yang sangat dahsyat seperti bom gitu. Namun warga tidak berani keluar karena saat itu hujan disertai angin gitu teman-teman ya. Keesokan harinya warga dikejutkan ketika melihat kampung yang dinamakan Kampung Legetang ini sudah rata dengan tanah dan menjadi perbukitan. Insya Allah. Jadi warga Legetang atau Kampung Legetang ini ada sekitar kurang lebih 351 jiwa. Itu semuanya meninggal dunia tertimbun tanah hidup. Hanya satu yang selamat. Itu yang bernama Ibu Retno ya. Beliau sekarang juga sudah meninggal. Dan beliau juga menjadi saksi kunci kejadian tersebut. Kejadian hilangnya kampung dalam satu malam Kampung Legetang ini. Jadi Bu Ratna atau Mbah Ratna itu menceritakan kejadiannya itu sangat luar biasa teman-teman, sangat mengerikan. Mereka yang masih di malam hari itu ya, karena tempat ini, kampung ini terkenal dengan kampung maksiat, kampung Sodom. Allah murka teman-teman. Semua warganya suka berjudi dan berzina, suka melakukan maksiat, bahkan homoseksual. Nah, sudah mereka lakukan dan sudah menjadi tradisi. Setiap malam mereka melakukan pesta minuman keras dan perjudian, serta banyak sekali lah kemaksiatan yang membuat Allah murka. Karena tempat ini atau kampung ini terkenal dengan kawasan yang paling subur di antara kawasan atau desa-desa yang lainnya. Desa Legetang, petani-petaninya sukses sekali menanam kentang dan umbi-umbian di sini, bahkan lebih melimpah hasil panennya dari kampung-kampung sebelahnya. Namun rasa kufur itu teman-teman yang melupakan dan membuat mereka terlena dengan kemaksiatan ya, perjudian, perzinaan, homoseksual mereka lakukan tanpa punya rasa takut ya. Namun Allah berkehendak lain, mungkin karena sudah
keterlaluan, maka gunung yang ada di sana, Gunung Pangamun-Amun itu dipatahkan dan dihempaskan ke tempat ini seperti terbang. Yang logikanya teman-teman, di bawah sana itu lembah, di depan sana itu lembah atau sungai. Seharusnya jika longsor ya, itu pasti langsung turun ke sana dan memenuhi tempat itu. Namun Allah berkehendak lain, teman-teman. Nah, pucuk Gunung Pangamun-Amun itu meloncat ke sini, terbang ke sini, dan ya seperti di luar nalar dan tidak masuk akal gitu teman-teman. Gunung yang begitu besarnya, yang dulunya tempat ini agak rendah gitu ya, sekarang menjadi perbukitan seperti itu, diuruk oleh patahan dari Gunung Pangamun-Amun itu. Nah, 351 orang meninggal dunia dan terkubur hidup-hidup, dan hanya satu mayat atau jenazahnya yang bisa dievakuasi, yaitu suaminya Bu Retno tadi. Kondisinya sangat mengenaskan katanya. Tulangnya hanya tinggal tulang, dan insya Allah tidak perlulah saya ucapkan di sini ya. Dan tempat ini juga sangat viral teman-teman. Yang lebih viral dan lebih terkenal itu dengan nama Kampung Asap atau Kampung Terkena Asap yang ada di daerah Pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah ini. Dan di sini teman-teman ya, dibuatkanlah sebuah monumen ya seperti itu untuk mengenang atau memperingati bahwa di tempat ini dulu adalah perkampungan. Seperti ini monumen atau tugu peringatannya. Kejadian itu kurang lebih sekitar tahun 1955 di bulan April jam 11 malam, teman-teman. Namun apapun yang terjadi, ini hanyalah sebuah teguran peringatan bagi manusia yang hidup di dunia ini harus menurut atau mengikuti perintah Tuhan ya, yang disampaikan atau dilewatkan melalui Rasul-Rasulnya dan para nabi. Berbuatlah baik di atas bumi ini. Jangan atikang atikung atikung. Namun ketika semua itu dilanggar, Allah menunjukkan kuasanya dengan berilah musibah atau bencana yang sangat di luar nalar. Sebuah gunung yang seharusnya longsor rembet, gunung itu terbang sampai ke sini. Jaraknya ratusan bahkan ini ribuan meter. Sungguh kuasa Tuhan yang sangat tidak bisa dibayangkan apa ngerinya. Dan kejadian itu teman-teman, menurut cerita dan kesaksian dari Bu, nggak salah saya pernah baca artikel juga, di saat kejadian itu warga juga masih melakukan aktivitasnya gitu teman-teman, melakukan kemaksiatan yaitu tari-tarian apa gitu, yang minum-minuman, memabukkan dan perzinahan lah. Jadi benar-benar murka, Allah murka. Satu kampung terkena asap, tidak peduli kecil, besar, tua, muda, bahkan anak kecil pun ikut menjadi korban. Karena saya juga pernah membaca ya sebuah ayat yang mengatakan, yang artinya seperti ini kalau tidak salah, jika salah satu rumah itu melakukan maksiat, salah satu penghuni rumah itu melakukan kemaksiatan, maka dengan radius jarak 100 rumah di sekitarnya itu ikut merasakan dampak dan dosanya. Itu yang pernah saya baca. Ya, semuanya ini bisa menjadi pembelajaran ya teman-teman buat kita semua, agar lebih hati-hati ya dalam melangkah, lebih berhati-hati dalam hidup, lebih membenahi dalam kehidupan, karena kuasa Tuhan itu sangat nyata
azab Tuhan itu tidak hanya cerita. Walaupun ada cerita surga dan neraka itu kan, semuanya itu kita belum merasakannya tentu, karena itu masih gaib. Nah, surga dan neraka itu kalau orang yang keimanannya tipis dan bahkan tidak punya keimanan, dianggap dongeng. Namun sebagai orang yang beriman, dan salah satu rukun iman itu adalah percaya dengan adanya qada dan qadar serta gaib, maka surga dan neraka itu nyata, benar-benar ada. Dan azab serta murka Tuhan itu ada dan nyata. Di sini saya bukan seorang penceramah, namun saya sedikit sharing seperti pengalaman yang saya baca dan pengetahuan yang saya dapati, yang saya ketahui. Intinya, marilah kita jadikan semua kejadian ini menjadi suatu pembelajaran, menjadi suatu renungan, agar kita bisa lebih baik lagi menata dan hidup di dunia. Seperti ini. Di kawasan pegunungan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, kita sudah berhasil ya teman-teman datang ke tempat ini, yang kebetulan hari ini saat nyampe ke lokasi ini sudah sore hari. Walaupun keadaan kurang pencahayaan, namun ya mudah-mudahan tampilan atau tayangan dalam video ini bisa menjadi hiburan ya, serta pembelajaran buat kita semua. Saya doakan teman-teman semuanya mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, diberi keberkahan, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, baik itu ucapan yang saya sampaikan, narasi yang saya sampaikan, maupun tayangan dalam video kali ini. Karena saya juga sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, hilaf, lupa maupun dosa. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.